ditanyakan atau pernah melihat pengalaman di masyarakat yang belum ini. Nah ini sebelum pertanyaan sekalian dari ini isinya apa saya nggak tahu. Apakah kapas saya ini kapas baru atau enggak? Rata-rata kapas itu bungkusnya begini. Ada juga yang korek-korek tidak ada. Tapi rata-rata ini. Ini saya lihat. Apa pembalut apa yang satu itu saya tahu juga. Mudah-mudahan kalau kemarin yang di tabur pembalut ya. Hah? Ini bukan pembalut. Ini beda. Ini yang umpel. Ya isinya. Kalau yang pembalut yang pernah dipakai sana. Ini contohnya. Hancur nih kalau dialui. Ini tangan kita basah. Tuh, kalau yang pembalut modelnya ini, nah ini pakai yang bekas nggak apa-apa ya. Nah ini contoh ya kapas pembalut. Putihnya beda ya. Putihnya lebih putih yang pembalut. Iya, yang lebar-lebar dia jadi sobek gampang. Kalau kapas pembalut itu udah berlapis-lapis. Contoh ya, nih kapas pembalut itu sudah berlapis-lapis seperti ini. Tadi aja begini berlapis-lapis. Nah, tersusun rapi ya. Kenapa ini acak-acakan? Karena udah dipakai. Dipakai juga bukan dipakai jenazah, dipakai ya. Praktek. Tajiannya begini, ngumpul begini lah katakanlah. Ya, udah tertata rapi dia. Nah, kenapa ini namanya contoh? Nih, seperti ini. Ini aslinya terus digulung dia, aslinya gulung mari. Nah, kalau ini kan enggak. Inilah yang nempel. Kalau ini tangan basah dan nempel di tangan. Kalau ini tangan kita basah udah nempel. Dan ini susah dikoreknya hancur dia. Ya. Ini nggak usah dipakai ya. Contoh aja ini. Misalkan. Ya. Nah sekarang kalau udah saya bibit, yang penting ngomong kalau ada belinya kapas yang pembalut. Karena bungkusannya sama, isinya beda. Ada pertanyaan sekarang? Pertanyaan harus banyak pertanyaan supaya nanti pertanyaan ini kaitannya dengan yang kita tidak tahu atau kita tahu di masyarakat, di warga atau keluarga kita. Ya silakan. Jadi nama saya Ibu Hayati. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah kapas itu seluruh badan? Apa hanya tertentu? Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus itu pertanyaan. Apakah seluruh badan atau disesuaikan dengan kapas yang ada? Kalau misalkan tergantung itu tadi, satu tergantung jenazahnya, kedua tergantung persediaan kapas. Kalau kita belinya standar, itu kapasnya paling satu atau dua. Kalau ini kan gede, ini setengah kilo. Kalau yang kecil-kecil berarti seperempat. Tapi kalau misalkan kita belinya itu jenazahnya udah tahu, wah ini jenazahnya membusuk, baru beli kapas. Tentunya kan beli kapasnya berkali-kali lipat banyak. Boleh seluruh badan karena kan membusuk. Oh iya. Nah tapi kan kalau jenazah biasanya standarnya cuma satu gulung tadi, udah cukup. Minimal itu adalah untuk awalnya sebelum kain kafan supaya enggak transparan nanti kelihatannya. Terus lempengan gugur khawatir ya nanti ada keluar atau apa di bawahnya itu situ dikasih sini contoh. Ini khawatir, tapi tidak harus. Kalau misalkan kapasnya banyak, kasih aja bawah itu semua. Nah, kalau misalkan tadi udah membusuk, di atas kain kafan ini kasih plastik transparan paling atas
supaya ketika dikafanin cairan atau apa itu ada di kapas sama plastik. Jadi kain kafannya tetap bersih, putih, suci. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi lihat kondisi. Ini membusuk misalkan, tapi udah sore, udah menjelang maghrib misalkan, kapasnya cuma sedikit, ya udah seadanya kapasnya, tapi tetap dikasih plastik, ya, menyesuaikan. Bisa dipahami itu ya. Jadi ya. Ada lagi? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman. Kalau Pak Ustaz tadi jadi bupati, saya jadi khusus. Oh, tetangga. Mungkin ada sedikit tidak terkait dengan yang disampaikan untuk mengawali, tapi ada materi yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan jenazah dan tubuhnya sudah kaku sehingga kita harus meluruskan. Jadi belum terjelaskan dari situ. Mau dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini memang kesalahan saya, satu sisi belum dijelaskan, tetapi tujuan saya biar menjelaskannya sekaligus. Karena kalau di Bekasi ini kan selalu peraganya kan manekin. Sementara kalau di Jakarta itu belum pernah manekin orang peserta gini. Kan pesertanya langsung saya ajak kemarin nggak susah praktekin. Karena ini posisinya manekinnya di sana. Maksud saya nanti saya jelasinnya ketika mandiin. Nah, ketika mandiin kan artinya nggak bolak-balik. Nah, kalau misalkan peserta yang dari peraganya, saya misalkan mau saya ukur, mari dulu rebahan, ntar duduk aja dulu. Nah, kan ini. Karena ini manekin kan daripada gotong kemarin buat pesawat kan nggak usah. Ya, nanti di sana saya tunjukin cara prakteknya seperti apa. Ya, bisa dipahami ya. Saya pakainya juara Kudus, tadi juara, tapi yang masih tetangga loh. Pasti saya lewati ke rumah. Ada lagi? Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rudianti ingin menanyakan hukum memandikan mayat itu, hukum memandikan jenazah dalam satu keluarga, apakah boleh? Kalau orang suami boleh memandikan istrinya. Tapi bagaimana kalau anak laki-laki atau anak perempuan memandikan, yang laki-laki memandikan ibunya atau anak perempuan memandikan ayahnya? Mungkin itu ya, hanya itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haji, pertanyaannya sangat bagus. Dan ini kadang-kadang salah kaprah. Ya, saya bilang salah kaprah karena sebenarnya dianggap itu mahramnya, kemudian terus boleh gitu ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan anak laki memandikan ibunya, anak perempuan memandikan ayahnya, sebatas di luar aurat boleh. Tapi kalau auratnya nggak boleh, ya kalau yang bagus kalau misalkan anak laki sama ibunya. Kalau perempuan kan semuanya kan aurat sebenarnya. Tapi anak perempuan misalkan, maaf istinjain atau nyebokin itu yang anak laki kalau punya. Kalau nggak punya anak laki, biar ambilnya. Jangan anak perempuan, karena auratnya orang meninggal sama auratnya orang hidup itu sama ya. Jadi nggak boleh. Tapi kan umumnya di masyarakat ini anak perempuan dan ibu nggak boleh. Kalau suami istri ya memang harus. Hidupnya aja apa aja mau dipegang
dikatakan boleh, apalagi kuningan boleh, ya dua-duanya boleh. Karena Rasulullah sama Sayyidah Aisyah dulu kalau saya mati atau meninggal duluan, ya kamu mandiin, ya gantian sama suami istri boleh, tapi jangan mantan ya. Mantan suami, mantan istri, ada juga loh ya. Udah mantan ya, datang ketika suaminya meninggal mau ikut mandiin ya jangan, orang lain dah, ya ada. Jadi nggak boleh berarti ya, anak perempuan nyembokin ayahnya nggak boleh, anak lakinya awalnya nyembokin ibunya. Ya, jadi area sekitar dada aja nggak boleh, apalagi auratnya. Ya. Bahkan nggak apa-apa orang tua sendiri kadang udah wafat, nggak apa-apa kan kata kita. Emang hukum bisa ditawar-tawar seperti itu? Nggak boleh ya. Misalkan, nah orang ambil jenazah aja kan harus izin, harus pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Karena ambil jenazah itu kan wakil, makanya biasanya kalau orang Betawi itu ada ijab kabulnya. Ijabnya itu keluarganya, Pak Ustaz tolong urusin, bantu urusin keluarga saya gini. Ya kita, kalau saya ya, kita tahu kalau ambil yang lain, ya saya juga mau izin, insya Allah saya amanah. Apa yang saya ketahui dari jenazah ya tidak akan saya sampaikan ke yang lain. Karena ada rahasia yang saya tahu. Selama ini ada seorang muslim, ya, jenazah muslim tapi nggak sunat, nemuin satu, ada 1.000 orang. Ya, saya mandikan kan tahu saya, tapi bukan saya sebut namanya, tapi buat edukasi. Seorang muslim kok nggak sunat, ya. Jadi ada kulupnya kayak anak kecil begitu. Kan kita meraba, nggak cukup nggak lihat meraba. Ya nggak bedanya ambil perempuan kan, semua anggota tubuh perempuan kan tahu, ya. Tetapi sebagai amil harus amanah, jangan menimbulkan fitnah. Apa yang kita tahu nggak usah diceritakan. Tetapi kalau untuk edukasi boleh, ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kalau kemarin malah ada pertanyaan yang agak lucu dikit kan, tapi ya nggak usah saya ungkap di sini. Masa seseumur umur itu ada tahu, itu ada di kitab, ada cerita kisah gitu. Tapi kalau orang meninggal katanya maaf kemampuannya masih berdiri, itu kan nggak bisa logika, nggak masuk akal. Ya. Tapi ada yang di kitab ada, ya kita tahu sama. Tapi nggak harus terus zaman sekarang ada. Udah ya, ada lagi? Oh ya banyak masih ya, ayo silakan. Lama udah ya. Iya. Terserah sini dulu. Ya udah sini dulu. Nanti mohon maaf Pak Haji ya. Bentar ya. Boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Gabung aja langsung sekaligus. Yang pertama, saya dari pengalaman saya dengan memandikan jenazah, kapan biasanya kan agak kecil, terus kalau yang gendut nggak cukup, Nggak tertutup. ya itu harus bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua, apakah kalau orang bayi turun maksudnya itu apakah harus dimandiin Ustaz? Bayi apa? Turun Turun maksudnya ini belum waktunya lahir. Bukan. Ya. Turun. Emang orang Jawa pakai turun? Iya. Oh iya, karena bahasa Jawa itu. Keguguran. Ya itu pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bahwa kain kafan itu sinar menutup aurat. Pusat termasuk aurat. Apalagi ustazah kan nanganin wanitanya. Usahakan ditutup. Bisa pakai kapas atau jika pakai kain yang lain. Silakan. Putih sesuai sunnah. Namanya kain kafan kalau nggak ada putih mau kain jarit yang loreng-loreng yang bergambar-gambar nggak masalah. Karena fungsinya adalah penutup aurat. Ya putih kan itu sunnah. Karena putih itu identik dengan kesucian. Tapi sebenarnya pada dasarnya jangan sampai terbuka apalagi wanita. Ya itu satu bisa dipahami ya saja ya. Kalau misalkan nggak ada sama sekali udah pakai kertas yang semi plastik, misalkan yang penting nggak robek. Ya itu tadi kan betul. Kain kafan itu kalau salah beli ada yang semeter kurang. 90 misalkan dipotong kiri kanan 2 cm desi. Orangnya gemuk lagi. Nah, bagaimana nutupnya? Kalau ini mah gemuk kita ketemu
kain ihram satu. Kalau ibu kan nggak punya kain ihram kan, makanya kalau misalkan suaminya tinggalin gitu, ya udah jangan dipakai suaminya semua, ya satu tinggalin, ya buat istrinya, ya karena nggak punya, ya bisa gitu. Yang kedua, plural atau keguguran. Ulama mengatakan selama sudah melewati 4 bulan itu harus diperlakukan sebagaimana jenazah di Islam. Karena kan ketika di bawah 4 bulan kan belum dikasih tuh, belum apa, ya kan? Ya nggak harus diperlakukan seperti itu. Tapi itu khilafiyah. Dalam furu'iyah, dalam cabang-cabang fikih itu ya beda pendapat itu. Cuman saya lebih condong kalau di bawah 4 bulan, karena itu anggaplah belum hidup, belum dikasih roh, belum apa, ya udah dimandikan, nggak harus disolatkan. Dan doanya nyolatin anak kecil sama orang dewasa kan beda. Ya, Allah maghfir Allah majalhu furutan wa dhufran li abawayhima wa syafi'an mujaban wa sakin bihi mawazinihima wa adin bihi ujurihima wa lakihi fi kafalati Ibrahim wa nakihi min azab jakin. Bukan anak kecil nggak punya dosa, Allah maghfir lahu warhamhu. Enggak. Kalau anak kecil yang meninggal kita doakan orang tuanya, keduanya. Tapi umumnya nggak semua. Kadang-kadang ambil jenazahnya juga nggak tahu doanya. Kan hadisnya ada itu. Gimana cara doain Rasulullah bayi anak kecil? Allah maj'alhu furutan wa dhufran li abawayhim. Ya Allah jadikan anak ini sebagai tabungan, celengan dua orang tua. Wa'adil bihi ujurihima, besarkan pahala buat kedua orang tuanya. Wasakil bihi mawazinihima, beratkanlah timbangan amal baik buat kedua orang tuanya. Yang kita doakan kedua orang tuanya bukan anak kecil. Dia nggak bawa dosa, pakai kita mintain ampun. Ya, walaki fi kafalati Ibrahim, bukan dalam asuhan Nabiullah Ibrahim. Karena anak kecil yang meninggal dunia, mau anak orang kafir maupun anak orang mukmin, karena anak kan nggak kafir nggak mukmin. Ya, anak orang kafir itu kan belum ditentukan nanti depannya, gitu. Itu dalam asuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi di bawah 4 bulan perlakukan sebagaimana jenazah biasa. Kalau di atas 4 bulan udah hidup, udah punya roh, harus dikasih diperlakukan hal yang sama, dimandikan, ini. Karena kurang atau guguran kan macam-macam. Ada yang udah 5 bulan juga bisa, ya. Tapi banyakkan yang kurang atau keguguran di bawah 4 bulan biasanya gede-gede. Ada yang udah hancur di dalam, entah hancur waktu di vakum atau gimana, kadang-kadang udah terkotor-kotor. Ya udah dibersihkan aja, dikasih kapan, udah langsung dimakan. Nggak usah ditalkin juga kali, kalau dimakan ya kecil nggak usah ditalkin, ya, doanya aja beda. Ya. Tapi kalau ditalkin boleh nggak? Ya boleh. Kalau masalah sesuatu yang nggak ada perintah, nggak ada larangan dilakukan, nggak apa-apa. Intinya yaitu tadi kita jangan takut salah. Ya. Kalau misalkan anak kecil bayi orang perlu kita talkin. Marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka, wa ma imamuka, wa ma irfanuka. Ya misalkan, ya anak kecil memang tahu itu kurang nggak ada orang bisa, tapi boleh. Ya. Bisa dipahami, saja ya. Oke. Sekarang pindah deh mbak yang ini. Nanti kalau di luar nggak usah pakai mic ya, bukan kedengeran di dalam. Karena ini banyak nanti mungkin yang sekali masuk dalam orang jadi nanti mungkin setelah sesi tanya jawab ada praktek untuk nggak paham supaya paham. Ya, boleh orang 10 orang pertama kita prioritaskan ibu dulu ya. Jadi nanti biar Bapak-bapak biasa di belakang. bapak-bapak di belakang biasa. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pertama dari RT14. Ada yang saya mau tanyakan. Yang pertama, apakah boleh selain kain kafan pakai kain ihram? Terus yang kedua, kalau seandainya pertama pakai kain ihram, apakah harus dilapis lagi dengan kain kafan atau tidak? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji
bertanya, Bapak Ibu merasa tertugas atau tidak? Pertanyaannya adalah, apakah ketika dikafani dengan kain kafan, dengan kain ihram perlu dipakai kain kafan atau tidak? Jawabannya, mau dipakai kain kafan, ditambahin kain kafan boleh, atau kain ihram saja pun juga boleh, ya. Karena fungsinya adalah menutup aurat. Kalau misalkan berlapis berapa lapis, sunahnya 3 lapis, yang penting hadir. Kalau 1 lapis nggak boleh, ya boleh saja, ya boleh. Yang penting tertutup. Ya, sama kayak kejadian di Aceh itu ada yang selimut langsung dibuntel aja, ya ada yang ini, nah seperti itu. Jadi kalau lebih utama tapi umumnya, karena biasanya nggak disiapin sama Syarihul Musibah dari awal. Rata-rata kita udah siapin semua terus. Oh iya Ustaz, ada kain ihramnya ya udah taruh di paling atasnya kafan sini. Yang satu lagi nanti ketika nutup. Ya, kadang-kadang minta 2 karena udah berkali-kali umroh. Ya kan banyak banget itu, halapan. Dan itu kan kayak anduk lebarnya segini. Cukup, sebenarnya 1 aja ditutup cukup. Cuman kelihatannya kan nggak umum. Nah, namanya sesuatu yang nggak umum itu nanti akan dicela orang. Wah ini sih. Biasanya seperti itu, ya boleh lagi, boleh pakai kain kafan, pakai kain kafan boleh, atau kain ihramnya saja boleh. Dan bahkan yang aneh, giliran mau pakai kain ihram, tapi lupa taruhnya di mana ya, dicari-cari nggak ketemu-temu, ya mungkin ditaruh di brankas kan bisa jadi. Ada lagi? Oh dulu ya, ini mumpungnya tadi beliau dan tadi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nama Puyon Yono dari SD 14. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kalau terjadi di lubang kuburan itu perlu air Pak Ustaz? Apa air itu dikuras dulu sampai kering atau gimana? Apa dipindah ke lubang lain yang nggak ada airnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus, ya, yang bagus. Pertanyaannya apakah ketika ada air atau dikeringkan dulu atau tidak? Ada kondisi yang harus dikeringkan, ada kondisi yang nggak perlu dikeringkan. Di daerah saya, dia tadi kan Kudus, Pati Utara, daerahnya Sotimah itu di Banyutowo, ya itu sambil dimakami diesel tetap nyedot terus. Karena nggak bakalan bisa dikeringin. Memang daerah pesisir pinggir laut setengah segempol aja udah air. Jadi direndam aja. Karena sama kalau di Jakarta di daerah sana itu juga pasti direndam padahal nggak mungkin. Nah, karena situasinya seperti itu. Tapi kalau di tempat tinggal saya di Bambu Apus itu ada cemok-cemok. Kalau musim hujan ya tetap keluar. Akhirnya ya sambil dikeringkan, ditaruh ya tetap becek-becek, ya. Jadi nggak harus, karena kalau daerahnya memang di pesisir, di lautan, kalau ngarah nungguin mau dikeringin nggak bakal bisa kering, karena sambil dimasukin itu, sambil mesin yang pakai bensin itu nyedot terus. Nah, jadi lihat lokasinya seperti itu ya Pak ya. Nah, makanya kalau di lingkungan saya, kalau yang cemek-cemek itu soalnya ada orang meninggal, bukan digali sebelahnya lagi ada yang meninggal, jauh. Karena kalau berdekatan, rembesan dari samping itu, oh iya wanginya kemari-mari, makanya bisa jarak dua jenazah dilompatin. Ya, kalau orang nggak tahu nanya kenapa kok nggak urutan dari sana, ya dijawab sama tukang gali. Kalau berdekatan itu kan baru 3 hari. Ya, wangi banget itu kan sampainya. Nah, makanya dijauh. Besok ada lagi, barulah dideketin yang sono, kan salah dari sono seperti itu. Boleh. Jadi lihat kondisi di daerah. Dan bahkan kalau di daerah saya Pati Utara dekat, saya kan Pati agak selatan mendekati Blora. Kalau utara itu undukannya yang tinggi, karena galinya centeng. Kalau undukin tinggi, takutnya nanti ngampul ya, apa namanya, keangkat. Ya, ada lagi bisa dipahami ya pasti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
Pak, saya mau menanyakan Pak, itu kalau yang meninggal keguguran, kalau saya kan bilang keguguran ya, keguguran itu dikasih nama, katanya namanya 2 laki perempuan. Ada nanti katanya di sana besar, ya, iya pasti dikasih nama. Jadi gini, kenapa harus dikasih nama? Iya. Ya, dikasih nama itu artinya biar jelas Iya. siapa namanya. Katakanlah misalkan laki-laki dikasih Ahmad aja atau Abdullah bebas kan? Nah, terus B-nya kadang-kadang kan selama ini kita juga salah kaprah. Orang meninggal dunia itu sebenarnya bukan bin bapaknya, tapi bin ibunya. Kalau ngikutin hadis Rasul, kalau Rasul sahabat bertanya, ya Rasul, kalau misalkan nama ibunya nggak tahu gimana? Ya binti Hawa, bin Hawa. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan salah kaprah ya, nggak melanggar syariat umumnya. Nggak ada kan di sini namanya orang meninggal di bin ibunya kan nggak ada. Tapi bin bapak itu adalah ketika orang masih hidup. Kalau orang meninggal itu harusnya bin ibu, ya. Tapi ini terkait dengan nama tadi. Nama. Terus pertanyaannya kok dikasih nama laki sama perempuan tadi ya? Belum jelas itu laki atau perempuan. Oh belum jelas. Oh masih ini. Iya kalau belum jelas ya udah terserah. Ya. Tapi kalau sudah berbentuk, udah ada kemaluannya dan lain sebagainya, ya, nama 5 bulan apa 4 bulan setengah itu bulan meninggal ya. Iya. Kan itu belum kelihatan. Ya belum kelihatan ya, masih berbentuk belum sempurna banget ya. Boleh. Harus dikasih nama. Enggak harus juga sebenarnya sih. Ini kan umumnya saja. Nanti ketika biasanya mau orok mau apa itu kan adat kita kalau berdoa kan disebut anak ini siapa lah si misalkan si Neng. Padahal itu manggil anaknya yang keguguran kan Neng bin ini. Padahal kan kalau yang masih keguguran kan nggak boleh didoain. Itu biasanya. Nah tapi kalau nggak dikasih nama seperti mana kita mau menyebut? Iya kan kita yang orang tuanya. Iya. Kita yang ngasih nama sendiri. Iya, tapi kalau sebutannya harus kan berarti wajib kalau harus, ya. Karena itu kebiasaan kita, ya kan? Kebiasaan kita dikasih nama dan kan secara logika gitu kan kalau kita mau mengirim doa atau mau nginget anak kita kan dikasih nama supaya kita ingat. Kalau nggak dikasih nama dan namanya kan nggak harus sih. Ada juga yang namanya dibikinin meskipun kegugurannya hari apa, bulan apa disesuaikan. Boleh, ya. Kalaupun enggak, karena enggak larang dalilnya. Kalau enggak dikasih nama, terus ini saya belum menemukan, ya. Kalau yang anak keguguran yang di bawah usia 4 bulan katakanlah terbebas dari segalanya, ya. Ya kalau nanti di alam akhirat, lah sama. Mau yang aki-aki, mau yang nenek-nenek. Makanya ketika ada seorang ibu nenek-nenek datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya nanti ini bercandanya Rasulullah gitu? Apakah saya nanti bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nenek nggak bisa masuk surga, nenek nggak ada di surga. Nangis ya. Lah bila dijelasin sama Rasulullah karena nanti mau yang tua, mau yang anak-anak, ketika di alam akhirat usianya itu ya sekitar 17 tahun sama. Kan berarti dia surga nggak ada nenek-nenek. Makanya ya sekarang merasa nenek-nenek gak usah bersedih hati. Nanti akan muda lagi. Begitu juga ya kakek-kakek. Iya. Ya. Jadi sama nanti usianya sama. Mana ada lagi? Nah ini Pak Haji yang mau ngomong ini. Tanyanya jangan susah-susah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Kembali Sampai. Pertanyaannya ada 2 nih Ustaz. Yang pertama, bagaimana yang kena musibah contohnya di Aceh Ustaz sama dengan kebakaran? Itu kan antara perempuan sama laki kan kita nggak tahu beda ya. Apakah jadi satu? Karena kebakaran itu bentuknya kan ada kurang dan jadi daging gitu Ustaz. Apakah perlu dimandiin? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya alami Ustaz. Kebetulan saya pengurus RT Ustaz. Jenazah ini itu bengkak Ustaz dan ada lukanya, ya apa perlu dimandiin? Gitu. Itu aja pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan
Cuma kalau Hambali Imam Ahmad bin Hanbal kan muridnya Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i Hambali, tapi beliau namanya Hambali Syafi'i. Ya nggak apa-apa, ini nama saya pleset gitu. Pertanyaannya dua, apakah yang udah kebakar laki perempuan terus sudah bisa mengetahui jenisnya yang mana, udah campur manusia, jadi masalah karena nggak tahu sesuatu yang, karena dalam agama itu sesuatu yang nggak tahu itu kan nggak dosa. Kita misalkan makan daging yang diharamkan kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Ya sama kayak itu tadi. Terus kedua, apakah harus dimandikan? Kalau dimandikan rontok semua, sama seperti yang di awal saya sampaikan, nggak usah dimandikan. Ya, karena rontok. Kalau yang kebakarannya itu udah 90% dan matang semua itu, diangkat aja bisa copot itu kaki, karena matang udah. Karena kebakar kan macam-macam ya. Ada yang berapa persen, kalau 40% baru luarnya aja, tapi dalamnya belum sampai matang. Ada juga tetangga saya ini, tetangga ini segala contoh. Orang kerjanya taman mini, di komplek taman mini, sore-sore menjelang maghrib dandanin motor batangan, motor laki. Kemudian nyuluin tangkinya itu pakai korek. Dibegini lalu leduk, rumahnya kebakar dan hancur. Maksudnya udah yang rontok yang kebakar, udah ini enggak dimandikan, udah enggak sampai setengah meter itu. Karena pulau kecil dan udah banyak yang copot badannya karena saking ininya. Ya, saking panasnya dan lamannya. Nah, singkat cerita ya udah, nggak usah. Itu darurat. Dalam kaidah usul fikih, darurat tubihul mahdurat. Jadi kalau darurat itu memang nggak bisa, ada jalan lain yang bisa dilakukan, ya apa adanya aja. Sesuatu yang nggak dibolehin juga jadi boleh. Yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Oh ya, orang meninggal kalau lewat 3 hari langsung bengkak, ada lukanya lah. Apakah harus dimandikan? Dimandikan, tetapi cara memandikannya nggak usah digosok-gosok, diguyur aja supaya agak wangi. Pakai sabunnya jangan sabun batangan ya, sabun cair aja. Ya. Karena kalau udah bengkak gitu, saya ngalamin udah 3 kali. Mana hidung, mana ini nggak ada rata, muka rata, yang membedakan hanya bibir. Bibirin 2 di mana? Ya, lo bener gede banget, nonton itu. Tapi kalau mata itu nggak ada rata, saking bengkaknya. Nah itu juga sama. Setelah diguyurin begitu supaya ini dikasih apa namanya? Dikasih plastik transparan, terus dikasih bubuk kopi. Minyak, kalau minyak sewanginya kayak apapun nggak bisa ngilangin bau, ngasih menangan bau anunya jenazah. Bubuk kopi. Setelah dicampurkan kopi, tapi kopi jangan pakai gula ya. Nanti semua ikut. Kopinya aja. Setelah kopi dicampurkan semua, dikasih kapas supaya nanti nggak nempel di dada. Kasih kapas. Nah di situ, karena mohon maaf, bau bangkai itu kalah sama bau jenazah. Saya kalau yang nemuin begitu, saya bernapas nggak pakai napas hidung. Napas mulut, tapi nyesek juga di sini. Iya, jadi enggak, bukan karena ini hawanya ini. Jadi gimana gitu? Benar-benar. Tapi Allah punya kuasa. Saya tadi hari itu sebelum menangani jenazah itu, mendingan manggil tukang atau orang atau bahkan maaf mertua saya tolong buangin bangkai tikus. Tapi ternyata bangkai tikus itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan bangkai jenazah. Lebih nyalak lagi. Ya, jadi diguyur-guyur aja. Tapi kalau bengkak terus sudah mau proli misalkan ya nggak mungkin kan ketika diangkat masih copot semua gitu. Ya, nyesuaiin aja, nyesuaiin. Ya. Allah itu maha mengetahui. Kita bukan bertujuan tidak menghormati, tetapi karena tidak memungkinkan apa adanya yang ada. Bisa di Pak Haji ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti sesinya sampai jam 10:30 kurang. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Pak ya. Iya boleh. Nanti setelah itu praktek kurang kita keluar informasi. Monggo. Ada lagi? Ayo silakan. Ya ibu satu, sini dari bapak-bapak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
bisa nggak kita ganti dengan menggunakan mukena untuk yang wanita? Jadi tidak memakai kain kafan tapi menggunakan mukena yang bagus untuk menutupi jenazah. Hanya itu aja yang saya bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang mempertanyakan, bolehkah mengkafani jenazah dengan kain mukena? Ya kan? Kalau bicara boleh atau tidaknya, kita harus pahami tadi dari awal bahwa fungsi kain kafan adalah untuk menutup aurat. Nah, pertanyaannya satu, kalau pakai mukena, apakah memang nggak bisa beli kain kafan? Pertama, ya. Kedua, apakah siap dengan konsekuensinya diomongin tetangga? Itu juga harus dipikirkan. Ini kan kata Pak Ustadz boleh, saya mau pakai mukena aja anak ini. Ya silakan kalau misalkan diomongin tetangga kita siap. Karena sesuatu yang tidak lumrah, tidak umum itu biasanya akan menjadi viral. Ya, ketiga, tidak mengikuti sunnah, ya kan? Sunnahnya kan kafan. Namanya kafan lembaran ini. Tapi kalau masalah pertanyaannya intinya itu boleh atau enggak, berarti jawabannya boleh. Yang penting tertutup auratnya. Cuman satu pertanyaan, mukena itu kan kurung ya. Kira-kira susah itu masukinnya? Iya, kalau misalkan memungkinkan nggak apa-apa. Makanya ini baju gamisnya aja kan dipotong kiri kanan. Makanya pakai ini digulung dulu supaya nanti bisa masuk. Itu nggak apa-apa. Ya, kayak orang non muslim aja, saya lihat di YouTube itu, ternyata pikir saya pakai jas itu dipakai, itu nggak tahunya disobek juga sininya. Celana juga disobek, cuman atasnya doang kelihatannya. Karena kan susah makainya. Ya, saya lihat itu. Ya, pikir saya pakainya gimana ya? Jos pakai nggak tahunya disobek bawahnya, cuma dimasuk-masukin ini. Ya. Nah ini kalau mukena kan kurung ya. Kalau mukenanya sambungan, kalau mukenanya yang kayak model dulu, orang-orang Jawa dulu kan langsungan dari atas ke bawah. Itu kan tentu merepotkan. Kalau bolehnya karena yang ditanyakan boleh apa enggak? Boleh. Tapi satu, tidak mengikuti sunnah. Dua, harus siap diomongin tetangga, pasti wah ini sesat. Iya, masa pakai mukena? Iya, sesat. Ya, kalau apa ya? Boleh. Ayo silakan, tadi mau tanya. Satu lagi. Ya silakan. Yang mana? Boleh, mana ada apa aja boleh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas namanya 3 dibuang, tukar di atas tukar, 3 kain kafan di samping, di atasnya beli kapas harus kapas kembali. Ditanyakan apa? Saya mau nanya, tadi yang Pak Ustadz jelaskan, kopi ditaburin baru dikasih kapas atau sebelum dikasih kapas? Ya, paham saya enggak? Ini mohon maaf, saya perjelas, saya ingin pertanyakan terkait dengan kapas, terus kayak kafan, kopi. Apakah di kopi dulu baru kapas atau kapas dulu baru kopi? Ya. Boleh dua-duanya mau cara apa? Cuma yang perlu dikasih kopi ini adalah hanya jenazah yang sudah rusak, sudah mengeluarkan bau harum, supaya untuk menetralisir baunya pakai kopi. Hanya kopi yang bisa mengalahkan. Mau minyak semahal apapun pasti kalah. Ya. Kalau kopi nanti yang tercium oleh kita adalah kopi. Nah, kalau misalkan habis kain kafan dikasih plastik,
Nah, habis plastik yang bagus adalah kopinya. Kenapa kok kopinya dulu? Karena setelah kopi kita kasih kampas supaya kopinya nggak nempel di badan jenazah. Kalau kampas dulu baru kopi, nanti kan kopinya nempel di jenazah. Udah jenazahnya hitam, tambah hitam lagi. Enggak, enggak ada. Boleh mau pakai gimana? Itu untuk bersiasat saja. Ya, boleh ya? Ini hebat ini. Ya, bisa dipahami ya? Mas, ini hebat nih. Pesertanya ada yang masih muda, ini kan kayaknya masih muda. Usianya di bawah 25 ya, kalau kan? Oh iya, masih muda banget, udah siap punya ilmu ngurusin jenazah, luar biasa. Demikian, terima kasih untuk sementara. Nanti biar boleh nanti dibikin grup pesertanya ini di WA, akan saya masukkan di sana. Kalau mau tanya yang belum sempat dipertanyakan hari ini, sampaikan di grup. Karena yang kalau di DKI itu setiap pelatihan buat grup itu nanti ada pertanyaan. Bahkan ada yang siap jadi ambil jenazah, pas nangani dia video call karena nggak tahu cara ngelengkungin tangan. Saya ajarin, saya pandu dari video call itu caranya pegang ini bisa. Ya, demikian saya kembalikan kepada Teh. Ya, alhamdulillah ini satu presentatif yang bagus buat Bapak-bapak untuk melahirkan generasi-generasi akhir. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa diwujudkan walaupun nggak langsung, boleh mengikuti dulu ya Pak ya, Ibu ya. Jadi kalau untuk langsung sendiri mungkin belum bisa outdoor. Jadi kita harus mengiwangi dulu, membantu, benar ya. Jadi membantu dulu caranya bagaimana. Terus yang kedua, ini menjadi tugas akhir yang tadi dibilang mampu siapa tadi? Pakai mukena itu menjadi rapel juga nanti di lingkungan RT RW ya kan gitu. Kenapa harus mukena? Ya kan itu. Itu menjadi samping juga buat kita ya, karena ada rukun kematian ya kan. Karena orang yang meninggal itu udah nggak mikirin apa-apa ya kan. Mau dipakai apapun monggo-monggo saja, tapi ada sunnah yang harus kita pakai, termasuk tadi kain ya. Oke, baik, untuk sementara kita beri dulu ya Pak Kiai ya. Yang laki-laki nanti, nah yang perempuan persiapkan boneka pendamping jenazah sudah di luar, yang perempuan sudah ready. Nanti bagaimana, langsung keluar semua atau gimana Pak Haji? Yang perempuan Laki-laki bareng, perempuan beda maksudnya. nah, jadi monggo yang perempuan 5 menit kita beri dulu, setengah 11 baru keluar ya. Oke, gitu ya. Dibagi dua atau bareng? Iya nih, bagi dua aja yang kebanyakan. Ya, oke. Ya. Ya, kita beri dulu ya 5 menit, 10 menit sampai jam 10.30 baru kita